Udara malam itu basah oleh gerimis dan asap knalpot. Yono hampir menyerah, hendak membereskan dagangannya yang hanya laku 2 porsi sepanjang malam. Saat itulah, indera keenamnya bergetar. Suasana sekitar tiba-tiba hening, seolah semua suara kendaraan tertelan. Dari balik uap minyak panas, sebuah sosok muncul, tinggi, melebihi menyentuh atap gerobak. Seluruh tubuhnya tertutup bulu hitam pekat yang basah oleh rintik hujan. Sebelum lanjut ke ceritanya, jumpa lagi di cerita misteri. Ini bukan sekadar cerita, ini adalah jejak gelap, bisikan sunyi, dan rahasia yang terlalu lama dikubur. Selamat datang, pencinta misteri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar channel ini berkembang dan memberikan yang terbaik buat para pendengar yang setia dan menyelami dari semua cerita yang kami suguhkan. Selamat mendengarkan kisahnya. Jakarta Selatan tak pernah tidur. Deru mobil dan motor menjadi soundtrack abadi di jalan-jalan besar yang selalu terang benderang. Di antara gedung, menjulang, dan mal megah, ada lorong-lorong sempit yang menjadi rumah bagi para perantau. Seperti Yono, dari Jawa Tengah, ia membawa mimpi sederhana, mencari rezeki untuk anak dan istrinya di kampung. Kini, ia hanya punya gerobak tua beroda, bunyi dan wajan lengket untuk menggoreng martabak manis dan telur. Namun, rezeki di kota besar ternyata tak semudah kilatan lampu neon. Pelanggannya sepi, uang pas-pasan untuk makan, apalagi untuk dikirim pulang. Kontrakan sempitnya di daerah Kebayoran Lama pun menunggak 3 bulan. Keputusasaan mulai menggerogoti kesabarannya, yang selama ini ia jaga seperti harta terakhir. Udara malam itu basah oleh gerimis dan asap knalpot. Yono hampir menyerah, hendak membereskan dagangannya yang hanya laku 2 porsi sepanjang malam. Saat itulah, indera keenamnya bergetar. Suasana sekitar tiba-tiba hening, seolah semua suara kendaraan tertelan. Dari balik uap minyak panas, sebuah sosok muncul, tinggi, melebihi menyentuh atap gerobak. Seluruh tubuhnya tertutup bulu hitam pekat yang basah oleh rintik hujan. Namun, yang membuat darah Yono membeku adalah sepasang matanya 2 titik api merah menyala, memancarkan cahaya dingin yang menusuk jiwa. Yono terpaku, tidak mampu berteriak. Tetapi, makhluk itu tidak menyerang. Suaranya terdengar parau, bagai kerikil yang bergesekan. Yono, kau lelah menderita, sangat aneh. Di seberang jalan, beberapa anak muda justru tertawa-tawa, memesan martabak di warung sebelah. Mereka sama sekali tidak melihat makhluk mengerikan itu. Hanya, Yono, apa yang kau inginkan? Desis Yono. Suaranya gemetar. Sang makhluk mengulurkan sebuah tangan berbulu, mencengkeram botol kaca kecil berisi cairan merah tua, hampir hitam. Campurkan ini ke adonanmu. Ia akan memanggil selera dan kegairahan. Kau tak akan sepi lagi. Tapi, ini apa? Ini jawaban dari doa diamu. Yono, ambil. Atau kau ingin anak istrimu mendengar kabar buruk dari rentenir? Dengan tangan gemetar dan didorong oleh bayangan hutang, serta rindu pada senyum anaknya, Yono menerima botol itu. Saat jari mereka bersentuhan, hawa dingin menusuk tulang. Lalu, secepat ia muncul, makhluk itu menghilang ke dalam bayangan, meninggalkan Yono sendirian dengan botol misterius dan detak jantung yang tak karuan. Keesokan harinya, dengan perasaan campur aduk antara harap dan was-was, Yono meneteskan 3 tetes cairan merah itu ke dalam adonan martabak manis dan adonan telurnya. Cairan itu larut tanpa bekas, tanpa aroma. Ajaib terjadi. Saat adonan pertama dia panggang, sebuah aroma harum yang belum pernah ada sebelumnya menyebar. Bukan sekadar wangi vanila atau telur, tetapi sesuatu yang lebih dalam, menggugah seperti memori akan sesuatu yang sangat didambakan. Aroma itu terbang di udara, menyusup ke hidung para pejalan kaki. Pelanggan pertama datang, seorang wanita muda. Wah, baunya enak sekali, Bang. Pelanggan kedua, ketiga, gerobaknya dikerumuni. Kata tersebar dari mulut ke mulut. Martabak Yono tiba-tiba memiliki rasa yang ganas, bikin nagih, dan beda dari yang lain. Rasanya memuaskan, namun meninggalkan rasa ingin yang lebih kuat. Pelanggan yang sudah makan pun
kembali mengantre untuk membeli lebih banyak. Untuk pertama kalinya, uang di laci Yono melimpah. Ia bisa bayar kontrakan, bahkan mengirim uang ke kampung. Senyum lebar kembali menghiasi wajahnya. Kemakmuran itu datang dengan harga setiap malam. Setelah gerobaknya sepi, sosok bermata merah itu selalu muncul di ujung gang. Hanya mengamati. Yono takut, tapi terhipnosis oleh kemakmuran yang ia rasakan. Lalu, hal-hal aneh mulai terjadi. Pelanggan tetapnya, seorang mahasiswa yang rajin membeli martabak manis, tiba-tiba menjadi sangat murung dan kehilangan semangat kuliah. Seorang ibu muda yang sering membeli martabak telur untuk anaknya, mulai mudah marah dan pikirannya melayang. Mereka semua seperti kehilangan cahaya kecil dalam diri mereka. Yono mulai sadar, cairan itu bukan sekadar penyedap. Ia mengambil sesuatu dari mereka yang memakannya. Mungkin energi, mungkin emosi positif, mungkin sedikit dari jiwa mereka. Suatu malam, makhluk itu mendekat lagi. Nikmatkah hidupmu sekarang, Yono? Apa yang kau ambil dari mereka? Tanya Yono berani. Mata merah itu berkedip. Yang kau berikan pada mereka adalah kenikmatan sempurna. Segala yang sempurna memerlukan bayaran seimbang. Aku hanya mengambil sedikit kelebihan mereka. Kekhawatiranmu yang sia-sia, semangatmu yang berlebih, hal-hal yang justru membebani manusia. Aku tidak mau lagi, teriak Yono. Sudah terlambat, ikatan telah tercipta. Kau bisa berhenti dan kembali miskin. Sementara para pelangganmu akan merasakan kekosongan yang lebih pahit dari sebelum mereka mencicipi martabak kamu. Atau, teruskan, dan jadilah tuan bagi nasibmu sendiri. Yono terjebak di depannya. Pilihan antara kemakmuran berdarah dan kemiskinan yang terhormat. Ia memandangi foto anak dan istrinya di dompetnya yang usang. Di luar, antrean pelanggan sudah mulai terbentuk. Menanti kenikmatan yang menggerogoti jiwa. Konflik memuncak ketika seorang anak kecil, pelanggan setianya yang polos, bernama Arka, tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Dokter hanya bilang kehilangan semangat hidup. Yono tahu penyebabnya. Rasa bersalah menghancurkan hatinya. Uang melimpah tak lagi berarti. Klimaks, pengorbanan di pinggir jalan besar. Di tengah hujan deras, Yono menghadapi makhluk itu untuk terakhir kali. Ia mengacungkan botol cairan sisa. Aku akhiri ini. Makhluk itu tertawa dingin. Kau kira ini hanya tentang botol? Kau yang memilih, Yono, keinginanmu lah bahan utamanya. Yono pun mengambil keputusan nekat. Esok harinya, ia membuat martabak dengan adonan terakhir, dengan sisa cairan iblis itu. Namun, kali ini, ia mencampurnya dengan sesuatu yang lain. Air mata, penyesalan, dan doa tulus dari lubuk hatinya, yang paling dalam, untuk keselamatan semua pelanggannya. Ia panggang dengan keyakinan. Saat martabak itu matang, aroma harum itu masih ada, tetapi lebih ringan, lebih tulus. Saat ia membagikannya gratis kepada pelanggan setianya, termasuk keluarga Arka, sesuatu yang ajaib terjadi. Wajah-wajah mereka yang murung berangsur cerah. Arka kecil tersenyum lagi. Makhluk bermata merah itu marah besar karena iklannya telah dikalahkan oleh kemurnian niat. Namun, ia tak bisa menyentuh Yono yang telah bertindak tanpa pamrih. Ia menghilang dengan ancaman. Yono kehilangan sihir dalam martabaknya. Penjualannya kembali seperti dulu, pas-pasan, tapi kini ia punya ketenangan. Ia mulai berinovasi dengan resep baru, belajar secara alami. Pelanggan yang setia tetap datang, bukan karena sihir, tapi karena rasa peduli dan usaha tulus yang kini terasa dalam setiap gigitan martabak. Yono, perjuangannya belum selesai, tetapi setidaknya ia telah merebut kembali jiwanya. Setelah konfrontasi terakhirnya dengan makhluk bermata merah, Yono memutuskan untuk membersihkan diri dan hidupnya. Dagangannya kembali sepi, tetapi kali ini jiwanya lebih tenang. Namun, beban hutang dan kebutuhan keluarga tetap nyata. Dalam kepasrahannya, ia ingat akan nasihat almarhum orang tuanya di Jawa. Golekna, pertolongan, kui sakaing, nisor langit, lan ing, kana. Carilah pertolongan itu dari bawah langit. Dan ke sana, maksudnya dari Sang Pencipta dan melalui sesama. Yono mulai rutin sholat di musola dekat kontrakannya. Di sana,
ia bertemu dengan seorang jamaah tua yang selalu duduk di syaf belakang, bermata jernih dan beraura tenang. Namanya Mbah Jarwo, seorang sesepuh yang diam-diam merupakan guru spiritual yang dihormati. Tanpa diceritai, Mbah Jarwo seolah telah mengetahui pergolakan batin Yono. Kowe wis lolos, saka, cangkeme, watu, anak. Saiki wekcun, bangun pertahanan ati. Ujarnya suatu sore, menyapa Yono, usai maghrib. Yono pun mulai rutin ngaji dan nyantri secara tidak formal kepada Mbah Jarwo. Ia diajari untuk mensyukuri rezeki sekecil apapun, membersihkan niat dan melindungi diri dengan dizikir, serta amalan harian. Prosesnya tidak instan. Yono masih berjuang menjual martabak dengan resep biasa. Namun, perlahan-lahan, ada perubahan. Ia mulai lebih ceria menyapa calon pembeli, berdoa dengan khusyuk untuk setiap adonan yang dibuat, dan bersedekah dengan sisa dagangan yang tak terjual. Suatu hari, Mbah Jarwo memberinya sebuah benda sederhana, bukan jimat dalam arti klinik, melainkan sebuah kertas yang di dalamnya dituliskan ayat-ayat perlindungan. Al-Mu'awwidzat dengan tinta zafaran, dibungkus kain putih sederhana. Iki dudu guna-guna, Yono, iki pengingat supaya kowe kuat nglakoni sing bener. Pasang niat karo Allah, lan dandani martabakmu, bener-bener sakaati. Pesan Mbah Jarwo. Yono menyimpannya dengan hormat, bukan sebagai jimat, tapi sebagai pengingat akan komitmen barunya. Keajaiban pun datang dari arah yang berbeda. Modal yang selama ini seret, pelan-pelan terkumpul dari keuntungan kecil yang ia sisihkan dengan disiplin. Seorang pelanggan lama, yang ternyata pemilik warung sembako, menawarinya bahan telur dan terigu dengan sistem bayar mingguan. Karena melihat kesungguhan dan kejujuran Yono, resep martabaknya pun berkembang secara alami. Ia bereksperimen dengan keju parut yang lebih banyak, melembutkan adonan, dan memberi topping yang berlimpah dengan rasa syukur. Rasa martabaknya menjadi enak karena ketulusan dan usaha, bukan karena sihir. Pelanggan pun berdatangan. Mereka merasa nyaman dan adem berinteraksi dengan Yono. Dagangannya menjadi laris karena kualitas, keramahan, dan mungkin juga karena keberkahan dari niat dan usahanya yang bersih. Pada suatu malam yang sunyi, saat Yono sedang membereskan gerobak, ia merasakan hawa dingin yang familiar. Di ujung gang, sepasang mata merah menyala kembali, memandang dengan rakus. Namun, kali ini, ada tembok tak kasat mata. Makhluk itu mendesis, tampak tidak nyaman, seperti terbakar oleh cahaya yang tidak bisa dilihat mata biasa. Ia tidak bisa mendekat. Kekuatan yang dimiliki Yono sekarang bukanlah kekuatan gaib untuk melawan, melainkan kekuatan iman, ketulusan, dan perlindungan spiritual yang ia bangun melalui kesalehan dan bimbingan guru yang benar. Itu adalah benteng yang tidak bisa ditembus oleh energi negatif. Pergilah, aku tidak takut padamu lagi, ucap Yono dengan suara tenang namun mantap. Mata merah itu menyala marah, tetapi akhirnya memudar dan hilang, mungkin untuk selamanya. Setahun setelah warung martabak berkah Yono stabil, sebuah kebahagiaan besar akhirnya tiba. Dengan tabungan dan perhitungan yang matang, Yono menjemput Sari, istrinya, dan dua anak mereka, Dimas 12 tahun, dan Lintang 8 tahun, dari Jawa Tengah, untuk tinggal bersama di Jakarta. Kedatangan mereka di terminal bus menjadi momen haru. Kontrakan yang dulu sunyi dan lembab, kini telah berubah menjadi rumah singgah yang hangat, diisi tawa Lintang dan obrolan serius. Dimas yang penasaran dengan segala hal di kota besar. Prioritas utama Yono dan Sari adalah pendidikan anak-anak. Yono ingat betul pesan orang tuanya. Sepri Angel, uripmu, anak-anakmu kudu luwih pinter baginya. Mengantar anak-anak ke sekolah yang baik adalah puncak dari segala jerih payahnya merantau. Setelah berdoa dan mencari info, mereka mendaftarkan Dimas ke sebuah SMP negeri dan Lintang ke SD negeri yang cukup ternama di wilayahnya. Prosesnya tidak mudah, mengandalkan jalur zonasi dan keuletan. Namun, rezeki memang telah berputar. Dengan bantuan rekomendasi dari salah satu pelanggan tetapnya yang seorang guru, serta ketekunan Yono mengurus berkas,
kedua anaknya diterima. Hari pertama sekolah adalah sebuah upacara kecil. Yono dan Sari memakaikan seragam baru yang masih kaku pada anak-anak mereka. Matanya berkokok-koka melihat Dimas dan Lintang dengan tas baru di punggung. Berjalan menuju gerbang sekolah yang lebih besar dari sekolah mereka di kampung. Belajar yang baik, nak. Ibu bapak titip mimpi, bisik Sari. Kehidupan baru pun dimulai. Rutinitas Yono berubah. Pagi-pagi, ia mengantar martabak pesanan ke beberapa kantin, lalu membantu Sari menyiapkan dagangan di warung. Sore hari, ia atau Sari selalu menyempatkan diri menjemput anak-anak, memastikan mereka tidak terbawa lingkungan yang kurang baik. Tantangan baru muncul. Biaya hidup di Jakarta ternyata jauh lebih tinggi ketika menghidupi keluarga lengkap. Biaya sekolah, les tambahan, dan kebutuhan anak-anak di kota besar terus menggerus keuntungan warung. Suatu ketika, Dimas pulang dengan wajah murung. Beberapa temannya memiliki gadget terbaru dan sepatu bermerek, sementara ia hanya memiliki yang pas-pasan. Godaan untuk kembali mencari jalan pintas sempat terlintas. Saat ia sedang galau memikirkan biaya les komputer Dimas, ia kembali merasakan pandangan mengintai dari kegelapan malam di ujung gang. Bisikan halus kembali muncul di benaknya. Kau bisa lebih kaya. Cukup 1 tetes saja untuk adonan spesial untuk anak-anakmu. Yono menggigil. Ia segera mendatangi Mbah Jarwo. Sang guru tua hanya tersenyum. Ujianmu sekarang bukan lagi untuk diri sendiri, Yono, tapi untuk jadi teladan bagi istri dan anak-anakmu. Kekayaan sejati bukan bisa membeli apa yang mereka inginkan, tapi membekali mereka dengan cara halal untuk meraih apa yang mereka cita-citakan. Yono pun mengadakan rapat keluarga kecil di ruang makan mereka. Dengan jujur, ia menjelaskan kondisi keuangan keluarga. Bapak janji akan berusaha sekuat tenaga, membiayai sekolah, dan kebutuhan penting kalian. Tapi untuk yang lain, kita harus bersama-sama berhemat dan bersyukur. Dari situ, Lintang belajar membuatkan teh untuk membantu ibu di warung. Sementara Dimas mulai rajin membantu. Bapak mencatat pemusukun penggeluran sederhana. Keluarga itu justru semakin kompak. Perjuangan Yono membuahkan hasil. Warungnya semakin terkenal karena konsistensi, rasa, dan ketulusannya. Sebuah kantor di dekatnya bahkan menjadikan martabaknya sebagai catering rutin untuk rapat. Rezeki itu ia gunakan untuk membayar les Dimas dan membeli buku-buku untuk Lintang. Puncak kebanggaan Yono adalah saat Dimas, anaknya yang dulu hanya bisa ia bayangkan dari foto, kini pulang membawa rapor dengan nilai-nilai yang memuaskan dan bercerita tentang proyek sainsnya. Lintang dengan logat Jawanya yang kental, dengan percaya diri bercerita tentang pertemanannya di sekolah. Mereka beradaptasi tanpa kehilangan akar sopan santun yang diajarkan dari kampung. Suatu malam, saat seluruh keluarga sedang berkumpul, Yono melihat keluar jendela. Di tempat yang sama di mana dulu makhluk bermata merah sering muncul, kini hanya ada cahaya lampu jalan dan lalu lalang orang biasa. Ia tersenyum. Ia telah memenangkan bukan hanya pertempuran untuk rezeki, tetapi juga pertempuran untuk masa depan keluarganya. Kini, bentengnya bukan hanya dirinya sendiri, tapi sebuah keluarga kecil yang saling mendukung, berdoa, dan berjuang bersama di kota metropolitan. Warung martabak berkah Yono masih berdiri. Sekarang, sering terlihat seorang remaja Dimas membantu membereskan meja sepulang sekolah, atau seorang anak perempuan Lintang dengan cekatan mengambilkan minuman untuk pelanggan. Sari dengan sabar melayani, sementara Yono tetap menjadi ahli adonan yang tak tergantikan. Yono tahu perjuangannya belum selesai, tapi kini ia tidak lagi sendirian. Ia telah memberikan yang terbaik yang bisa diberikan seorang ayah yang merantau, sebuah pertemuan keluarga, dan pendidikan yang akan menjadi sayap bagi anak-anaknya untuk terbang lebih tinggi darinya. Dan semua itu ia raih bukan dengan cairan iblis, tetapi dengan kesabaran, doa, ketulusan, dan setetes demi setetes keringat yang halal.